Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu konsep dasar anak usia dini Ibu Ratnanila Puspitasari dan teman-teman yang berbahagia. Kami di sini dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai teori belajar dan pembelajaran anak usia dini. Selanjutnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama adalah Aina Rahma Rizky Wildiana NIM 205210002. Yang kedua Aisyah NIM 205210003. Yang ketiga Atta Restu Kurnia NIM 205210008. Yang keempat adalah Azarin Elisia Azalia NIM 205210010. Yang kelima, Azifatul Nur Azizah, NIM 205210011. Yang keenam, Ilhami Idil Fitri, NIM 205210033. Materi yang dibahas yaitu teori belajar 2, macam-macam teori belajar 3, implementasi. Pengertian teori belajar. Selanjutnya, yaitu teori belajar pada anak usia dini merupakan suatu pemikiran ideal untuk menerangkan apa, bagaimana, dan mengapa belajar itu, serta persoalan lain tentang belajar. Teori ini berkaitan dengan bagaimana cara memperlakukan anak dalam kegiatan pembelajaran sehingga mereka mampu menerima dan menangkap materi yang disampaikan pendidik dengan baik. Selanjutnya yaitu macam-macam teori pendidikan. Baiklah, yang pertama di sini ada teori behaviorisme, yaitu teori yang mengedepankan perubahan perilaku sebagai hasil proses pembelajaran. Perubahan tersebut karena adanya stimulus dan respon. Kemudian yang kedua ada teori konstruksivisme, yaitu teori yang mengedepankan kegiatan mencipta serta membangun dari sesuatu yang telah dipelajari. Yang ketiga ada teori humanistik, yaitu teori yang memanusiakan manusia, di mana seorang individu dalam hal ini dapat menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan ke lingkungannya. Yang keempat, teori kognitivisme, yaitu teori belajar yang lebih mementingkan proses belajar dari hasil belajarnya. Selanjutnya ada implementasi teori belajar. Implementasi teori behaviorisme. Implementasi teori belajar behaviorisme yaitu bahwa guru harus berhati-hati dalam menentukan jenis hadiah dan hukuman. Guru harus mengetahui benar hobi atau kesenangan anak didiknya. Hukuman harus benar-benar sesuatu yang tidak disukai anak dan sebaliknya. Hadiah merupakan hal yang sangat disukai anak. Jangan sampai anak yang diberi hadiah menganggapnya sebagai hukuman atau sebaliknya. Apa yang menurut guru adalah hukuman bagi anak dianggap sebagai hadiah. Implementasi teori konstruksivisme. Implementasi teori belajar konstruksivisme yaitu proses pembelajaran yang menerapkan pendekatan konstruksivisme yang melibatkan para siswa dalam mengamati dan menganalisis fenomena alam dan dunia nyata. Kemudian, guru membantu siswa untuk menghasilkan abstraksi atau pemikiran-pemikiran tentang fenomena-fenomena alam tersebut secara bersama-sama. Yang ketiga yaitu implementasi teori humanistik. Implementasi teori belajar humanistik yaitu cenderung memfokuskan peserta didik untuk berpikir kritis secara induktif serta mementingkan pengalaman individu dalam proses belajar. Di sini, peserta didik sebagai pemeran utama dalam mengartikan proses pengalaman dalam belajarnya sendiri.
Yang terakhir adalah implementasi dari teori kognitif. Implementasi teori belajar kognitivisme yaitu guru harus memahami bahwa murid bukan sebagai orang dewasa yang mudah dalam proses berpikirnya. Anak usia prasekolah dan awal sekolah dasar belajar menggunakan benda-benda yang konkret. Keaktifan murid sangat dipentingkan. Guru menyusun materi dengan menggunakan pola atau logika tertentu dari sederhana kompleks. Guru menciptakan pembelajaran yang bermakna, serta memperhatikan perbedaan individual murid untuk mencapai keberhasilan murid. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.